Halo semuanya, aku Fiona. Oke, di video kali ini aku mau sharing gitu, gimana caranya menganalisis gambar hasil analisis SEM dengan menggunakan software Imagy. Nah, di sini tuh sebetulnya ini kalau untuk memunculkan gambarnya ya, teman-teman tinggal klik file di sini, terus klik open aja ya. Bentar, agak loading. Klik open aja di sini atau ctrl ya. Oke, mungkin setelah udah muncul gitu ya gambarnya, teman-teman tinggal set scale dulu, dimana kita tuh harus ngasih tahu gitu kayak Imagy kalau misalkan kalau kita mengukur satu partikel gitu, satu kepingan partikel yang ada di gambar itu sama dengan si standar yang udah kita atur gitu. Nah, ini caranya kita masuk ke analyze, terus pilih set scale. Bentar, loading. Kenapa nggak kita ukur dulu gitu strike-nya? Karena di sini aku mau coba hapus dulu, takutnya ada set scale yang sebelumnya gitu, jadi nanti mempengaruhi si hasil standarisasi atau kalibrasi yang aku gunain gitu. Nah, di sini sebentar. Oke, ini udah 0, aspek rasionya juga 0. Klik remove untuk lebih lebih memastikan gitu kalau misalkan. Oke, setelah itu kita ukur sebelum set scale lagi, kita ukur dulu informasi yang ada di panjang informasi yang ada di data panjang yang sudah ada gitu informasinya di gambar. Ini tinggal kita klik yang garis itu ya, kan strike gitu, terus kita klik ini sambil sebentar. Teman-teman coba kira-kira pasin aja ya, klik sambil tekan shift biar garisnya itu tetap lurus gitu. Terus sebentar, terus gini, terus klik analyze lagi, masuk ke set scale, analyze, set scale, sebentar. Nanti di sini teman-teman ganti non distance atau ukuran ya, dimana kayak berapa pik, kayak kita tuh kasih tahu kalau misalkan kita ngukur di gambar kan dalam bentuk pixel ya. Nah, ketika kita ngukur dalam pixel di gambar itu tuh bakal sama dengan berapa mikrometer sih gitu, sesuai dengan ini ya, 2 mu sama dengan mikrometer tuh. Oke, sebentar ya, ditunggu dulu. Ini ya, distance in pixelnya itu 122 yang kita ukur tadi, kita diamin aja ya untuk. Nah, ini non distance nya itu kita ubah ke 2000. Kenapa 2000? Karena dalam gambar ini kan keterangannya adalah 2 mikrometer, dimana 2 mikrometer itu setara dengan 2000 nanometer. Nah, di sini 2000 kita ubah unit of length-nya ke mm biar Imagy-nya tahu gitu kalau nah ini udah ke detail sama ini, jadi dia langsung ubah gitu. Jadi intinya apa ya,
memberitahu gitu dalam satuan piksel yang dalam ukuran piksel yang kita bakal analisis gitu dalam gambar ini berapa nm gitu. Nah kita oke, di sini kita udah tahu ya berapa set scale-nya, kita udah kalibrasi juga. Jadi selanjutnya kita ubah, sebetulnya dari gambar yang kita punya di sini gitu udah lumayan terlihat lah ya setiap partikelnya gitu, dari ukurannya kayak jaraknya juga lumayan gitu. Tapi karena untuk memperjelas kita dalam menganalisis gitu, kita pakai filter di klik proses, klik FFT, ini pakai band itu buat naikin brightness sama kontrasnya biar kita tahu gitu setiap kepingan tuh batasnya di mana aja. Oke. Ini langsung kita klik OK aja ya. Tunggu loading. Nah, sekarang lebih kelihatan ya kepingannya. Jadi kayak ini ya. Sisinya dari ini nanti yang bawahnya juga agak kelihatan kan, jadi lebih gampang itu untuk kita analisis setiap kepingannya. Nah, setelah seperti ini kita persiapin dulu tools apa aja yang kita gunakan gitu untuk mempermudah dalam menganalisis lagi. Kita klik analyze, klik tools, klik ROI manager. Tujuan dari ROI manager ini untuk ngasih label ketika kita ngukur si kepingannya. Misalnya kepingan kita udah ngukur kepingan yang sebelah sini, kita coba ya, misalnya sebentar, mana ya ini, lihatnya sampai sini misalnya ya, atau yang lebih mudah dilihat ya, yang ini sebentar. Nah, ketika kita klik T, dia bakal muncul ke sebelah sini datanya. Nah, untuk memunculkan labelnya kita klik show all, untuk jadi nanti setiap data yang muncul ke sini tuh udah otomatis untuk dimunculkan labelnya dengan klik label lagi. Nah, jadi ada satunya. Jadi lebih mudah untuk kita tahu gitu mana kepingan aja yang udah kita tandain atau kita masukin datanya ke data panjangnya gitu. Nah, setelah itu kita pakai tools measure itu untuk mengukur sih. Itu kita tinggal klik aja CTRL-M ya. Nanti muncul di sebelah sini. Sebentar. Atau bisa klik lewat sini juga ya. Ini ya, datanya udah muncul di sini. Ini kayaknya hapus dulu ya, sebentar. Ini clear ke sini. Nah, udah masuk ya datanya. Nah, seperti itu. Jadi kita secara manual gitu ya menganalisis setiap kepingannya di sini. Nah,
buat yang bertumpuk seperti ini, yang seperti ini ya, yang ada dua, kita bisa saja mengukur juga gitu, kayak yang masih kelihatannya gitu. Nggak apa-apa gitu walaupun cuma kelihatan sedikit juga, karena yang penting hasil ukuran yang kita kepingan pas kita ukuran itu sama gitu. Jadi kan ini dilihat dari ujung ujung lancipnya ke ujung lancipnya juga, jadi kayak membentuk dua bidang gitu, membelah menjadi dua bidang yang seukuran. Nah itu juga sama kayak yang lainnya, harus sama dalam mengukurnya. Jadi tidak boleh kayak dari sisi yang ini ke sini, terus ini ada yang samping sini ke atas gitu. Nah kalau misalkan mau kayak gitu berarti teman-teman harus semuanya kayak dari samping yang datarnya ke samping yang datarnya lagi gitu. Jadi harus dikonsistenkan untuk memperoleh data yang lebih bagus gitu. Nah karena di sini untuk mempersingkat videonya ya, aku skip aja untuk untuk menyimpan datanya itu teman-teman tinggal klik file aja di sini, file save as. Nah sebenarnya agak ada perbedaan sedikit itu ya, perbedaan sedikit dari penyimpanan dokumennya, yang mana aku lebih mudah gitu menganalisis dalam bentuk TXT, yang mana teman-teman bisa ubah aja di sini di option. Terus ini filenya .txt, tapi kalau misalkan pengen pakai Excel itu bisa diganti dengan file CSV. Kenapa gitu? Setelah aku lihat gitu, kalau di laptop aku ya, nggak tahu ini di laptop yang lain dan dengan image versi apa gitu. Nah di laptop aku tuh hasil data yang dalam bentuk CSV itu tuh malah menghasilkan data yang ribuan, yang mana seharusnya gitu yang terekam di sini tuh dalam bentuk koma. Jadi misalnya 1, sekian. Nah yang terbaca di Excelnya itu malah 1000 sekian gitu. Jadi perbedaan format koma dan titik ini dalam perbedaan format koma aja. Jadi menurut aku lebih enak pakai TXT, yang mana kalau misalkan TXT itu tetap muncul si titiknya, tapi nanti kita tinggal replace aja di notepad gitu. Di notepad kita tinggal replace titiknya jadi koma, nanti udah langsung keubah sendiri gitu, nubah otomatis. Tapi kalau misalkan di Excel itu udah hilang gitu titiknya kalau di aku gitu. Nah di sini aku langsung aja ke origin. Jadi setelah kita dapetin tuh data dalam bentuk notepadnya atau TXT-nya, kita langsung analisis di origin. Sebenarnya bisa aja teman-teman pakai software atau aplikasi lain, tapi di sini aku lebih enak gitu buat ngejelasin, buat mengolah di origin, karena setelah aku cari tahu gitu origin tuh lebih akurat gitu dalam mempetakan grafik. Di sini aku coba tambahin sebentar ya. Ini tuh aku coba langsung tambahin aja ya, karena takutnya nanti loadingnya lebih lama. Nah untuk caranya tuh sebentar ya, aku liatin dulu datanya. Nah ini jadi ketika teman-teman udah menyimpan gitu dalam format TXT ataupun CSV, nah kalau untuk format TXT itu ketika udah di replace gitu hasil data komanya jadi titiknya jadi koma, udah di replace tuh kita tinggal drag aja ini ke sini, jadi klik tahan ini langsung drag ke sini gitu, kayak biasa aja drag and drop gitu. Nanti lepas aja di tengah kayak gini, nanti udah langsung muncul data-data seperti ini. Nah
Setelah itu kita analisis data length yang kita punya di sini dengan memplotkan dalam bentuk histogram. Kenapa histogram? Karena dalam analisis, karena kita kan punya di sini aku dapat data sekitar 123 ya, 123. Teman-teman mungkin bisa lebih banyak lagi gitu ya dalam menganalisis, tapi yang aku dapat gitu setelah aku analisis hanya 123. Nah, jadi data yang 123 ini pasti agak sulit gitu untuk menganalisis mana sih yang datanya paling banyak dan mana data paling sedikit. Nah, oleh karena itu kita pakai histogram buat analisis gitu. Setiap kalau misalkan di interval berapa, misalnya di interval 100 sampai 200 misalnya, ada 100 sampai 200 ayam gitu. Frekuensinya berapa sih, atau paling banyaknya tuh data yang munculnya berapa sih, itu bisa pakai histogram. Ini tinggal klik aja plot ya, plot terus statistik terus klik histogram. Nah, di situ di histogram jadi kita bisa lihat gitu data-data yang lebih memvisualisasikan gitu data-data yang banyak gitu, 123 gitu. Nah, di sini ya, ini dalam bentuk lainnya di sini ini kayak frekuensinya. Jadi kita kelihatan kan ini misalnya dalam interval 400 sampai 600 nanometer ya. Nanometer itu ada hampir 35 frekuensinya, yang mana berarti data di interval 400 sampai 600 ini yang paling banyak muncul dalam data panjang dari analisis saya menggunakan image tadi. Jadi kita bisa simpulkan kalau kepingan yang ada dalam gambar analisis SEM tadi itu tuh lebih banyak berukuran 400 sampai 600 dan seterusnya. Ini yang paling sedikit di 1400 sampai 1600. Sebetulnya gitu ya, dalam analisis SEM menggunakan image tadi ada cara lain, yaitu dengan threshold, yang mana kita tinggal otomatis gitu biarkan image memproses gambarnya gitu menjadi jadi nggak perlu manual kayak tadi gitu, hanya cuma mengklik, kayak mungkin gampangnya memahami kayak kita cuma klik-klik muncul gitu, klik-klik tanpa perlu manual kayak tadi gitu. Nah, itu tuh sebetulnya bisa saja digunakan dalam analisis dalam gambar analisis yang lebih berjarak gitu di setiap partikelnya. Sedangkan yang aku punya gitu banyak data yang banyak kepingannya yang beraglomerasi atau tumpang tindih gitu. Jadi ketika aku pakai threshold gitu malah kedeteksinya malah jadi satu bagian sih tumpukannya itu. Jadi lebih akurat gitu untuk dalam masalah ini gitu, dalam kasus ini lebih akurat manual gitu daripada pakai threshold. Tapi kalau misalkan teman-teman punya data dalam setiap partikelnya tuh berjarak gitu, lumayan ada jaraknya gitu minimal, itu lebih mudah pakai threshold gitu. Oke, segitu ya. Oh ya, kenapa harus 100 data, 120? Sebenarnya ada studi yang menyebutkan kalau misalkan 100 data lebih itu tuh lebih menghasilkan datanya yang lebih baik. Maksudnya ketika pakai kita punya sampel 100 data lebih, itu memperkecil persen kesalahan yang kita ukur di sampelnya. Nah, itu juga sudah aku coba ya. Ternyata ketika aku membandingkan data yang cuma sampel data 30, 60 sama 100 dan 123, itu 4 variasi ini, memang 123 ini menghasilkan histogram yang lebih bagus gitu daripada yang lainnya. Itu sih gitu. Untuk video kali ini sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau
dalam pemaparan. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.